Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilutasari dengan NIM 0220 1425 024, kelas B jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi PKN. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman dosen pengampu Ronil Hukum SPD MSc. Saya akan menyampaikan materi sejarah kemaritiman Indonesia dan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Indonesia adalah negara yang lahir dari laut. Dari Sabang sampai Merauke, samudra, selat, dan teluk bukan hanya pemisah geografis, mereka adalah jaringan kehidupan, sumber pangan, jalur perdagangan, dan ruang budaya dan arena geopolitik. Untuk memahami siapa kita hari ini, kita perlu menelusuri jejak panjang perkembangan kemaritiman di Nusantara dan bagaimana negara modern menyusun kebijakan tata ruang laut untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatan yang adil. Jejak kemaritiman Nusantara berawal jauh sebelum peta modern, sejak abad pertama Masehi dan memuncak pada era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masyarakat di kepulauan ini menguasai seni berlayar, pelayaran lintas pulau, dan jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi titik pertemuan barang, gagasan, dan budaya dari rempah-rempah sampai teknologi perkapalan. Peran Sriwijaya sebagai pusat maritim dan pengendali jalur Selat Malaka menegaskan bahwa kekuatan maritim bukan sekedar militer tetapi juga ekonomi dan kultural. Masuknya kekuatan kolonial mengubah lanskap maritim Nusantara. Jawa dan pulau-pulau penghasil rempah diorientasi untuk kebutuhan perdagangan kolonial. Sumber daya laut dan pelabuhan dieksploitasi demi kepentingan perdagangan global yang dikendalikan oleh Eropa. Dalam proses itu, kapasitas maritim lokal terdesak, pengetahuan tradisional banyak yang surut, dan prioritas pembangunan bergeser ke daratan serta infrastruktur yang mendukung eksploitasi kolonial. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan besar, memulihkan kapasitas maritim yang sempat terkikis dan merumuskan posisi strategis sebagai negara kepulauan. Di era modern, wacana negara maritim kembali mengemuka tidak hanya sebagai nostalgia sejarah, melainkan sebagai strategi pembangunan nasional, memanfaatkan letak strategis geografi untuk perdagangan, pertahanan, kelautan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Visi ini mencapai momentum kebijakan formal pada dekade terakhir ketika pemerintah mendorong gagasan besar tentang posisi maritim di Indonesia, kancah regional, dan global. Salah satu pilar kebijakan kontemporer adalah penegasan visi maritim melalui instrumen kenegaraan. Peraturan Presiden yang merumuskan kebijakan kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Nasional dikenal luas sebagai bagian dari kerangka poros maritim dunia. Dokumen-dokumen ini menempatkan aspek kedaulatan, ekonomi kelautan, kesetaraan sosial, dan pelestarian lingkungan laut sebagai arah utama kebijakan. Implementasinya menuntut sinergi antar kementerian, antar pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat pesisir. Tata ruang laut adalah alat perencanaan yang menyusun siapa boleh melakukan apa di ruang laut. Zona ini zona untuk perikanan, pelayaran, pariwisata, kawasan konservasi, tambang lepas pantai, jalur kabel bawah laut, hingga zona pertahanan. Berbeda dengan tata ruang darat yang lebih mapan, tata ruang laut harus mempertimbangkan dinamika ekosistem musim, kepentingan lintas wilayah, dan hak-hak masyarakat pesisir tradisional. Tujuannya untuk menurunkan konflik penggunaan ruang laut, menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem, dan memberikan kapasitas hukum bagi investasi yang bertanggung jawab. Untuk mewujudkan itu, Indonesia mengadopsi peraturan formal sebagai payung perencanaan nasional dan daerah. Secara hukum, salah satu tonggak penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Ini mengatur mekanisme penyusunan perencanaan ruang laut pada skala nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, menetapkan kategori pemanfaatan ruang laut, dan menegaskan keterpaduan perencanaan lalu lintas sektor yang pemerintah punya kerangka kerja untuk menetapkan zona-zona prioritas, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan khusus, sampai aturan pengamanan jalur pelayaran. Ini menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan teknis dan zonasi yang disusun oleh kementerian dan pemerintah daerah.
Di bawah payung pemerintah, peraturan mekanisme Kementerian Teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan-peraturan teknis yang mengatur tata cara penyusunan rencana zonasi, perizinan reklamasi, dan pengelolaan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Contohnya peraturan Menteri tentang penyelenggaraan penataan ruangan laut dan tata cara penyusunan zonasi kawasan laut menjadi panduan operasional bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Implementasi zona inilah yang memperlihatkan tantangan sehari-hari mengintegrasikan kepentingan ekonomi, misalnya budaya pelabuhan, sosial mata pencaharian nelayan, dan lingkungan seperti terumbu karang dan kawasan mangrove. Mengimplementasikan tata ruang laut tidak mudah. Tantangan utama meliputi ketersediaan data dasar kelautan yang komprehensif, kapasitas daerah menyusun dan menegakkan zonasi, konflik tata guna antar investor dan komunitas lokal, serta kebutuhan harmonisasi antar peraturan yang tumpang tindih. Studi-studi lapangan menunjukkan bahwa tanpa pendekatan partisipatif mengikut sertakan masyarakat pesisir, kebijakan zonasi berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, perubahan iklim dan kenaikan muka laut menambahkan kompleksitas perencanaan jangka panjang. Isu utama dalam tata ruang kemaritiman itu yang pertama tumpang tindih pemanfaatan ruang laut dan pesisir, misalnya antara kegiatan ekonomi dan pertahanan, pelestarian lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan ruang laut yang tidak berkelanjutan dan dampak ekologisnya. Contohnya, penelitian implikasi konsep kesesuaian kegiatan ruang laut dan arah kebijakan ruang laut yang berkelanjutan di Indonesia. Yang ketiga, integrasi antar tata ruang darat dan laut sering kurang sinkron, yang memunculkan istilah ocean grabbing yang menunjukkan penguasaan ruang laut oleh intensitas kuat tanpa mempertimbangkan hak masyarakat pesisir. Yang keempat, keterlibatan masyarakat pesisir dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ruang laut. Kajian ini menyoroti bahwa meskipun aspek penegakan hukum dan diplomasi maritim cukup baik, partisipasi masyarakat masih harus ditingkatkan. Yang kelima, pemanfaatan ruang laut untuk keperluan pertahanan, keamanan dan investasi yang harus diseimbangkan dengan aspek kelautan berkelanjutan. Prospek ke depan, apa yang dapat menjadi arah ke depan dalam tata ruang kemaritiman di Indonesia? Ada beberapa hal, yaitu 1. Penguatan kerangka zonasi laut yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, siapapun bisa memahami hak dan kewajiban pemanfaatan ruang laut. Yang kedua, memperkuat kolaborasi pusat daerah dan integrasi antar sektor, seperti ekonomi, lingkungan, budaya, dan pertahanan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat pesisir dan nelayan dalam proses perencanaan, bukan hanya sebagai objek tapi sebagai subjek. Yang keempat, menerapkan prinsip ekonomi biru, blue economy, yang menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian lingkungan. Dokumen kebijakan nasional menyebut prinsip ini. Yang kelima, yaitu memanfaatkan data maritim secara digital seperti sistem zonasi, monitoring laut, agar pengelolaan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan, misalnya perubahan iklim, naiknya perubahan laut, permukaan laut, atau tekanan lingkungan. Yang keenam, pendidikan dan budaya bahari perlu terus digalakkan agar identitas maritim bangsa tidak pudar. Kajian Budaya Maritim Nusantara menyebut peran budaya maritim sebagai benteng identitas nasional di era globalisasi saat ini. Yang terakhir, sejarah kemaritiman Indonesia mengingatkan kita bahwa kelautan bukan sumber daya pasif. Ia hidup bersama masyarakatnya. Kebijakan tata ruang laut yang baik harus berpijak pada pemahaman sejarah, keadilan sosial, dan bukti ilmiah. Dilaksanakan secara inklusif, tata ruang laut bukan hanya akan melindungi ekosistem dan mata pencaharian, tetapi juga mengembalikan peran strategis Indonesia sebagai bangsa maritim yang berdaulat dan sejahtera. Mari menatap masa depan laut Indonesia dengan penuh tanggung jawab, karena ketika laut sehat, bangsa pun juga sehat, juga sejahtera. Materi yang saya ambil berdasarkan jurnal dan artikel yang saya cari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.